Afwan Ustaz, Ya, boleh dimulai sekarang Ustaz? silakan silakan. Ya. Fadhal. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas rahmat dan hidayahnya kita semua bisa hadir dan bersilaturahim pada acara ini, dan juga salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama kami ucapkan syukran kasiran kepada Ustadz Abdurrahman Asgaf LC yang telah bersedia hadir saat ini untuk memberikan kajian untuk kita semua, dan juga kepada seluruh jamaah yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di acara kajian ini. Para jamaah rahimakumullah, sebelum kegiatan ini dimulai, alangkah baiknya kita awali kegiatan ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah, Allah memberi rahmat dan hidayahnya kepada kita dan memperlancar kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Hari ini, pada tanggal 15 Jumadil Akhir, atau tepatnya tanggal 18 Januari 2022, kita akan mengadakan kajian ya bersama Ustadz Abdurrahman Asgaf LC dengan tema kajian hari ini rencananya adalah surat Ali Imran ayat 133. Baik, untuk persingkat waktu kepada Ustadz Abdurrahman Asgaf LC, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri
Subhanahu wa taala. Karena memang di dalam mengsegerakan untuk beramal soleh ini merupakan perintah. Bahkan seringkali kita mendengar wasabiku, yaitu untuk berlomba-lomba. Wasabiku bil khairat, untuk kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, ini Izin Ustaz. merupakan, Assalamualaikum. ya, halo, ya. Tadi video sama suaranya hilang Ustaz dari awal Ustaz. Begini, kedengaran nggak? Ya bisa. Bisa Ustaz. Alhamdulillah. Oh, tadi emang ada keluar tulisan tadi apa itu? Ya, Baik Ustaz. Syukran Ustaz. ya. Ya, kita membahas ayat yaitu yang berbunyi wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini tentunya ayat 133 dan 134, 135 ini satu kaitan atau satu materi, satu judul yang karena memang satu dengan yang lain berkaitan. Makanya kita mengambil tiga ayat, tidak satu ayat dari surat Ali Imran ini. Kita langsung saja masuk ke dalam penjelasan dari kalimat wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Jadi katakan wasari'u, dan bersegeralah. Nah, untuk apa? Ila magfiratin rabbikum, untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa jannah, dan juga mencari segera untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang luasnya surga itu adalah seluas langit-langit dan juga bumi yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini tentunya ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita untuk mensegerakan dalam beramal soleh. Jangan kita tunda-tunda untuk mengamalkan amal soleh. Oleh karena itu para ulama sering mengatakan begini, bila untuk beramal soleh, segerakan. Jangan ditunda, jangan dipikir terlalu banyak. Tapi kalau untuk melakukan kemaksiatan, maka banyaklah berpikir, banyaklah kalian menunda. Jangan terbalik. Ketika melakukan maksiat, kadang-kadang kita segera tanpa pikir panjang, sementara untuk ibadah, maka terlalu berpikir panjang dan menunda-nunda ini merupakan yang menyebabkan orang itu mulai berkurang di dalam beramal solehnya. Seperti yang diceritakan oleh para ulama bahwa ketika kita ingin melakukan amal soleh, lalu kita terlalu berpikir, terlalu dipikirkan apa yang akan kita lakukan, itu biasanya tidak jadi. Kalaupun jadi itu akan berkurang. Misalkan begini, ketika kita mau bersedekah, lalu kita banyak berpikir tentang apa yang akan kita sedekahkan, itu kata ulama jarang yang bertambah nilainya, yang ada malah berkurang. Syukur-syukur kalau tidak jadi, kadang-kadang tidak jadi. Ketika kita bersedekah, kita banyak pikirkan, itu yang tadinya mungkin misalkan kita mau memberikan 1 juta misalkan, lalu kita pikir, itu jarang yang nambah menjadi 2 juta. Bahkan yang ada berkurang. Bahkan bisa jadi tidak jadi bersedekah. Karena apa? Karena syaitan akan ikut di dalam pikiran kita. Ketika kita ingin beramal soleh, syaitan akan ikut masuk ke dalam pemikiran kita, bahkan memberikan ide-ide yang membuat kita tidak jadi beramal soleh. Tapi sebaliknya, ketika kita mau melakukan sesuatu yang melanggar aturan Allah, maka pikirkan yang panjang. Pikirkan dulu bagaimana apa yang terjadi setelah melakukan kemaksiatan dan seterusnya. Bagaimana mudaratnya. Nah, itu jangan terbalik. Ketika beramal soleh banyak berpikir, akhirnya karena banyaknya berpikir, banyaknya resiko dan seterusnya, akhirnya tidak jadi beramal soleh. Oleh karena itu, sari'u, segerakanlah. Kalau untuk apa? Ila magfiratim rabbikum. Kalau meraih ampunan Allah, untuk beramal soleh, jangan terlalu banyak dipikir. Mungkin pernah kita ceritakan bagaimana dulu ada seseorang
yang ketika sedang berjalan, di tengah perjalanan ada seseorang yang meminta atau meminta-minta ini, meminta belas kasih orang. Si orang ini melihat orang ini meminta-minta, iba, lalu dipegang tangannya, diajak berdiri dan diajak berlari. Kemana? Ke rumahnya. Tapi karena orang ini lari dengan agak cepat, si peminta-minta berontak. Kenapa engkau bawa kami lari? Aku lari, wahai Tuhan. Sudah, jangan banyak bicara, ikut saja denganku. Lari lagi. Pas di tengah perjalanan, si miskin ini berontak lagi. Berhenti lagi, debat dulu, bicara dulu, lari lagi. Dan akhirnya setelah beberapa waktu sampailah ke rumahnya. Ketika sampai di rumah, orang miskin itu pun menerima pemberian dari orang tadi. Tapi jumlah pemberiannya tidak seimbang dengan larinya dia dari tempat di mana dia bertemu dengan orang ini sampai ke rumahnya. Akhirnya ditanya, wahai Tuhan, ya Syekh, hanya seperti ini kau kasih kepada aku. Sementara aku berlari-lari dengan jarak yang jauh. Maka orang tadi mengatakan, wallahi, waktu ngelihat kamu, saya itu sudah iba dan saya berniat memberikan jumlah yang besar kepada kamu, bantuan. Tapi aku tarik kamu untuk berlari, tapi kau banyak berontak, berhenti, banyak berontak. Akhirnya lambat sampainya ke rumah. Dan sampai di rumah, bukan lagi sesuai dengan nilai yang saya ingin kasih, tetapi lebih kecil. Kenapa? Saya banyak berpikir. Karena kau berhenti, pikiranku masuk, akhir sedekahku pun tidak sebanyak yang pertama aku niatkan. Nah, kata ulama ini betul bahwa ketika kita berniat untuk beramal soleh, segerakan. Ketika kita berniat sedekah, segerakan. Jangan terlalu banyak dipikir. Ketika terlalu banyak dipikir, akhirnya akan berubah amal soleh tadi. Kalau sedekah akan berkurang. Kalau kita mau menggunakan waktu, saya ingin menggunakan waktu untuk beribadah sekian. Tapi kalau dipikir-pikir akan berkurang. Oleh karena itu, di sini kalimat wasari'u, bersegeralah, segerakan untuk beramal soleh, jangan terlalu banyak dipikir. Tapi untuk bermaksiat, pikirkanlah yang panjang, pikirkanlah yang jauh akibat dari apa perbuatan kita, bagaimana dan seterusnya. Nah, inilah kalimat wasari'u, bersegeralah kalian untuk ila magfiratin min rabbikum, untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di sini disebutkan maghfirah, ampunan, karena memang sebenarnya semua amal-amal kita itu banyak mengandung kekurangan. Banyak mengandung. Salat kita banyak kurang. Dzikir kita banyak kurang. Syukur kita banyak kurangnya. Sedekah kita banyak kurang. Oleh karena itu kita disuruh banyak minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita ketahui dari perbuatan ibadah-ibadah kita ya. Seperti kalau kita habis istighfar, habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi, yang diperintahkan bukan ucapan alhamdulillah, tapi istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Ini kebiasaan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim setiap ba'da sholat selalu istighfar. Setiap apapun istighfar itu selalu ada. Karena memang istighfar itu fungsinya bukan hanya untuk atau bagi orang yang terpleset melakukan dosa. Bahkan bagi orang yang ibadah pun disuruh kita istighfar. Kenapa? Salah satu fungsi istighfar itu adalah menyempurnakan fungsi ibadah. Selain menghapuskan dosa-dosa, juga menyempurnakan fungsi ibadah. Di sini kita disuruh mencari ampunan atau mendapatkan ampunan dari Allah. Ya tadi, kalau memang ada dosa, kita segera minta ampun kepada Allah dengan istighfar kita. Kalau memang kita habis ibadah, dengan kita beristighfar, jadi disempurnakan ibadah kita. Jadi istighfar ini luar biasa. Jadi semua orang, ya baik yang suka terpleset melakukan dosa atau yang menjaga dirinya dari perbuatan dosa tapi tetap membutuhkan istighfar. Bagaimana tidak? Nabi kita Nabi Muhammad SAW saja di dalam hadisnya yang sahih sering kita dengar, walladzi nafsu Muhammadin biyadi inni la astaghfirullah fil yaum 70 marrah wa fi riwayah 100 marrah. Sesungguhnya aku dalam satu hari satu malam itu tidak kurang paling sedikit 70. Dalam riwayat sampai 100 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau di riwayat Abdullah bin Umar, sungguh aku menghitung istighfarnya Nabi, setiap dia duduk tidak kurang dari 100. Kalau berdiri tidak kurang dari 100 kali beristighfar. Tidak duduk dan berdiri kecuali selalu beristighfar dan beristighfar. Oleh karena itu Abu Hurairah radhiyallahu an beristighfarnya tidak kurang dari 12.000 setiap harinya. 12.000 setiap harinya
Abu Hurairah beristighfar. Nah, tentunya kita di sini meraih disegerakan, diperintahkan untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jangan berkesan ampunan itu hanya bagi orang yang berdosa, tapi bagi setiap orang membutuhkan ampunan dari Allah. Ampunan dari perbuatan dosanya karena terpleset melakukan dosa, atau ampunan karena ingin mendapatkan kesempurnaan dalam ibadahnya karena ibadahnya pasti kurang-kurangnya banyak. Nah, kata Rasul sallu kamara itu yusalli, siapa yang bisa sholat seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam? Semua ibadah kita pasti ada kurangnya. Di sinilah kita butuh maghfirah, butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seseorang, kata para ulama, tidak ada seseorang yang dibenarkan apabila habis ibadah merasa sempurna ibadahnya. Tidak ada yang sempurna ibadahnya. Oleh karena itu kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita diperintahkan untuk banyak meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardu, dan juga tentunya kita diperintahkan untuk bersegera melakukan amal-amal soleh yang nanti akan mendapatkan surga yang arduhas samawat wal ard, yang luasnya itu seluas langit-langit. Di sini ketika sama disebutkan samawat, bukan sama. Kalau sama itu satu, tapi kalau samawat itu langit-langit. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika kita membuka ilmu mungkin astronomi ya, ilmu di dalam perbintangan, ketika kita bicara tentang astronomi di dalam Al-Quran ternyata luar biasa. Ini langit yang kita lihat dengan pandangan mata kita bukan sederhana seperti yang kita lihat, seperti yang terlihat dengan pandangan mata kita. Berbagai miliaran gugusan bintang dan seterusnya itu ternyata masih berada di bawah langitnya Allah Subhanahu wa taala, yang ternyata langit ini bersusun-susun, yang luasnya luar biasa, yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut di situ ketika berbicara tentang langit as-samawat, yaitu berbentuk banyak, bukan satu, tapi ketika ard yaitu satu. Dikatakan wa jannatin arduhas samawati wal ard, yaitu raihlah ampunan Allah dan raihlah surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang semua itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, tentunya disinilah mulai yang paling penting ini. Apa itu? Kalau tadi adalah berita dari Allah tentang surga yang begitu luas, dan tentunya surga itu tidak akan diperoleh kecuali bagi mereka yang mendapatkan ampunan dari Allah. Oleh karena itu, kita diawali dengan membanyak membaca istighfar, diawali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin orang bisa masuk ke dalam surganya Allah bila masih berlumuran dosa. Sering para ulama syair mengatakan, dikatakan tasilud dunuba ila dunubi wa tartaji darajal jinani wa fauzal abidi anasita annallaha akhraja adama minha ila dunya bidan bin wahidi. Katanya, kalian ini suka melakukan perbuatan dosa, dari perbuatan dosa yang satu ke perbuatan dosa yang lain, tapi masih juga berharap untuk masuk ke dalam surga. Tasilud dunuba ila dunubi wa tartaji darajal jinani wa fauzal abidi. Walaupun banyak dosa, tapi tetap berharap bisa masuk ke dalam surga, menjadi hamba yang beruntung dengan mendapatkan derajat tinggi di dalam surga. Akhirnya ditutup dengan kalimat anasita annallaha akhraja adama minha ila dunya bidan bin wahidi. Apakah kau lupa Allah keluarkan Nabi Adam dari surga karena satu dosa? Nah, itu melanggar aturan Allah dengan makan buah khuldi tadi. Jadi apakah kau lupa bahwa Allah telah turunkan Nabi Adam dari surga ke dunia bidan bin wahidi karena dosa yang satu. Bagaimana mungkin kita masuk surga dengan membawa dosa yang banyak? Padahal Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena punya satu dosa. Oleh karena itu, kunci utama untuk kita bisa masuk surga adalah bersihkan dosa-dosa kita dengan cara wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Segeralah mencari ampunan, mencari pengampunan dari Allah, maaf dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa masuk ke dalam surga. Jadi yang pertama adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala disegerakan. Nah, tentunya saya tidak membahas tentang kalimat istighfar karena memang Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan
di surat Ali Imran ayat 133-134 ini lebih menekankan, lebih banyak menafsirkan panjang lebar luar biasa di ayat 134. Oleh karena itu, kita pun akan membacakan tafsir dari Al-Imam Ibnu Katsir di ayat 134. Nah, ini tentunya 134, 135 mensifati ciri-ciri orang yang bertakwa yang layak untuk mendapatkan surganya Allah. Yang luasnya seluas langit-langit dan juga bumi. Jadi di sini uiddat lil muttaqin, yaitu surga yang luasnya seperti itu diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Lalu siapa itu orang yang bertakwa? Disinilah Al-Imam Ibnu Katsir banyak membahas tentang ciri-ciri orang yang bertakwa di dalam tafsirnya Al-Azim. Nah, kita di sini kita baca tafsir Al-Azim, yaitu yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir, berbicara tentang ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan di sini, yaitu Al-Imam Ibnu Katsir, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muslimin. Ketika menafsirkan ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, "Tsumma dzakarallahu ta'ala sifata ahlil jannah." Kemudian Allah menyebutkan di dalam ayat ini sifat ahlil jannah, yaitu sifat-sifatnya penduduk surga. Jadi di sini kita membahas tentang sifat-sifat penduduk surga. Tentunya sifat-sifat ini ketika dilakukan, insya Allah dia layak menjadi penghuni surga. Tapi dengan syarat pertama, bersihkan dosa, banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikatakan di sini apa? Yang pertama, sifat ahli surga menurut Al-Imam Ibnu Katsir, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yaitu penduduk surga itu sifatnya yang pertama adalah alladzina yunfikun. Mereka-mereka yang suka bersedekah fis sarra'i wad dharra, di dalam keadaan yaitu senang dan juga susah, dalam keadaan lapang juga sempit. Nah, ini adalah sifat pertama dari penduduk surga, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Dikatakan di situ, kita lihat kata Imam Ibnu Katsir, ai fi syiddah war ragha, yaitu di dalam keadaan susah juga dalam keadaan lapang. Dalam keadaan mansyat juga dalam keadaan mukrim, dalam keadaan senang juga dalam keadaan tidak senang. Waseha wal marad, juga dalam keadaan sakit dan dalam keadaan sehat juga dalam keadaan sakit. Nah, ini adalah ciri orang yang bertakwa yang layak menjadi penghuni surga. Yang pertama adalah mereka yang suka bersedekah, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, baik dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah, dalam keadaan kaya atau dalam keadaan miskin, dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit. Wa fi jami'il ahwal, dalam keadaan apapun dia tetap menjadi orang yang suka bersedekah. Itu kata Al-Imam Ibnu Katsir. Nah, tentunya sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran, kama qala alladzina yunfikuna bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah. Nah, tentunya ini sebagaimana dikatakan di dalam perkataan yang sangat ma'ruf, alladzina yunfikun. Mereka itu orang yang suka bersedekah bil-laili wan-nahar, di waktu malam dan siang, sirran wa alaniyatan, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau dalam keadaan terang-terangan. Nah, inilah ciri orang yang layak menjadi penduduk surga, yaitu orang yang dermawan. Orang yang suka bersedekah dan sedekahnya tidak dalam keadaan tertentu, tapi dalam keadaan apapun, fi jami'il ahwal, baik dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit, tetap dia bersedekah. Dalam keadaan kaya ataupun dalam keadaan miskin, dia tetap bersedekah. Dalam keadaan suka, dalam keadaan ridho, dalam keadaan senang, tetap dia sedekah. Atau dalam keadaan marah, dalam keadaan benci, dia tetap bersedekah. Bilaili wan nahar, siang atau malam dia tetap bersedekah. Sirran wa alaniyah, bahkan dalam keadaan terang-terangan atau sembunyi tetap dia bersedekah. Nah, ini tentunya kata Al-Imam Ibnu Katsir merupakan sifat pertama bagi penduduk surga. Walaupun tentunya kadar sedekahnya itu berbeda-beda. Ketika dia dalam keadaan kaya mungkin sedekahnya besar. Tapi ketika dalam keadaan miskin dia tetap bersedekah walaupun kadarnya lebih kecil. Tetap tidak berubah. Nah, ini tentunya merupakan ciri orang yang
bertakwa kepada Allah dan yang dikatakan di al-muttaqin dan layak untuk menjadi penduduk surga. Mungkin kita teringat dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau itu adalah orang yang suka bersedekah. Abu Bakar Siddiq ini termasuk orang yang kaya. Di masa hidupnya beliau termasuk orang kaya dan beliau ini banyak bersedekah. Bahkan banyak janda-janda, orang-orang susah, miskin yang suka dia berikan sedekahnya secara rutin. Mungkin kalau bahasa kita suka memberikan sembako secara rutin, misalkan 1 pekan sekali diberikan makanan kepada mereka. Akhirnya sekali waktu terjadi peristiwa ifki. Apa itu peristiwa ifki? Peristiwa yang ditujukan kepada Aisyah dari orang-orang munafik menuduh bahwa Aisyah itu berselingkuh. Di saat itu tersebar berita tentang pemberitaan tentang Aisyah ini, yaitu hadithul ifki. Nah, salah satu orang yang menyebar berita bahwa Aisyah itu berselingkuh karena dia terpengaruh dengan berita dari orang-orang munafik. Akhirnya disebar itu berita bersumber dari orang ini. Dan ternyata orang yang salah satu pencembarnya itu adalah orang yang dapat bagian dari pemberian atau bantuan Abu Bakar Siddiq. Jadi Abu Bakar Siddiq suka membantu salah satunya orang itu. Tentunya setelah tahu Abu Bakar Siddiq yang penyebar berita itu salah satunya adalah orang yang dibantu dengan bantuannya, marah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq marah. Kenapa? Orang ini yang dia bantu malah dia menyebarkan berita hoak, berita yang tidak betul, menuduh Aisyah radhiyallahu anha putrinya. Maka timbul rasa marah kepada orang tadi. Dan waktu itu sempat Abu Bakar Siddiq ingin menghentikan bantuannya. Kenapa? Bantuan kepada orang itu karena dia telah memfitnah Aisyah radhiyallahu anha. Tapi diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa orang yang bertakwa itu alladzina yunfikuna fisarra'i wa dharra. Ketika ciri-ciri orang mengetahui ciri-ciri orang bertakwa itu adalah orang yang selalu bersedekah walaupun dalam keadaan senang dan susah, dalam keadaan marah, dalam keadaan benci dan juga dalam keadaan cinta, maka subhanallah Abu Bakar Siddiq tidak menghentikan bantuannya kepada orang yang memfitnah putrinya. Nah, kenapa? Walaupun dia sebenarnya benci kepada orang itu, tetapi dia tetap yunfikun fisarra'i wa dharra. Bahkan di dalam riwayat beliau menambahkan lagi, karena dia ada sedikit sempat marah dan mau menghentikan, akhirnya penyesalannya ditambah bantuannya kepada orang tadi. Padahal orang itu yang menyebarkan fitnah atau salah satu orang yang menyebarkan fitnah kepada Aisyah dan dengan Rasulullah SAW. Tapi Abu Bakar tidak mau menghentikan kebenciannya untuk tetap bersedekah. Ini merupakan contoh kalimat alladzina yunfikuna fis-sarra'i wa dharra. Dia tetap bersedekah walaupun dalam keadaan sempit atau lapang, dalam keadaan senang atau benci, dalam keadaan kaya atau miskin, dalam keadaan sehat atau sakit. Nah, inilah tentunya sifat pertama bagi orang-orang yang berhak, yang layak untuk masuk ke dalam orang-orang yang bertakwa, yang akibatnya dipersiapkan bagi mereka surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Katsir di penjelasan terakhirnya kalimat alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra wal ma'na annahum la yashghaluhum amrun an ta'atillah wal infaq fi miradi wal ihsan ila khalqi min qarabatihim wa ghairihim bi anwa'il birri, yaitu kata Imam Ibnu Katsir, oleh karena itu orang-orang yang bertakwa itu tidak menyebabkan mereka sibuk untuk bersedekah dan melakukan amal soleh, untuk melakukan ketaatan baik di dalam sedekahnya dan perbuatan yang lain, baik terhadap keluarga terdekatnya atau orang yang lain. Intinya orang yang bertakwa itu sedekahnya itu tidak akan pernah berhenti dalam kondisi bagaimanapun. Nah, insya Allah Allah jadikan kita ini orang-orang yang bertakwa, yang layak untuk menjadi penghuni surganya Allah yang luasnya antara langit yang
berlipat-lipat besarnya dengan bumi atau seluas bumi. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah sedekah. Nah, ini tentunya memberikan motivasi kepada kita untuk insya Allah kita bisa banyak bersedekah. Bersedekahlah dengan apa yang sesuai dengan kemampuan kita. Bila kita mampu besar, alhamdulillah. Bila tidak mampu, kita semampu kita untuk bisa bersedekah. Dan tentunya di dalam bersedekah ini diingatkan kepada kita semuanya untuk selalu ikhlas lillahi ta'ala, baik dipuji tidak dipuji, diketahui tidak diketahui, kita tetap bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan suka memberikan syarat yang kata Rasul nadar. Ini kadang-kadang ada juga yang bersedekah tapi ada maunya, ada nadarnya. Saya akan bersedekah kalau memang kerjaan ini beres, saya akan bersedekah dengan sekian kepada fulan, kepada fulan. Nah, ini tentunya ini tidak seperti itu. Ciri orang bertakwa itu tidak harus berhasil dulu baru bersedekah. Justru bersedekahlah, insya Allah akan berhasil. Karena memang orang yang suka bersedekah kalau dia berhasil begini-begini atau punya syarat, itu mungkin suka disebut nadar. Rasul suka mengatakan an-nadar la ya'ti bisyai'. Ketahuilah nadar itu tidak mendatangkan sesuatu. Jadi apapun yang kita hasilkan itu bukan karena nadar kita. An-nadaru la ya'ti illa min bakhil. Kata Nabi Muhammad, nadar itu tidak datang kecuali dari orang yang bakhil. Kelihatannya dermawan. Kalau saya sehat, saya akan bersedekah sekian. Kalau saya sukses, saya akan bersedekah dengan sekian. Nah, ini tentunya itu yang tidak kurang bagus, kata Rasulullah SAW. Apa yang keberhasilanmu, sehatmu atau keberhasilan pekerjaanmu bukan karena nadarmu. Nadar itu tidak mendatangkan sesuatu. Bahkan nadar itu datang dari orang pelit. Yang bagus adalah bersedekahlah saat ini. Insya Allah Allah mudahkan segala urusan kita. Yang sakit akan diberikan kesehatan dengan keberkahan sedekah. Kerjaan yang sulit akan menjadi mudah dengan bersedekah. Jadi sedekah adalah ciri-ciri orang yang bertakwa, dan sedekahnya orang yang bertakwa tidak banyak memenuhi atau tidak banyak meminta persyaratan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta persyaratan kepada Allah seperti tadi ya. Kalau saya begini, saya akan bersedekah begini. Nah, ini tentunya bukan begitu ciri orang yang bertakwa. Ciri orang bertakwa itu selalu dia bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan senang atau dalam keadaan sempit. Ini ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua adalah yang disebutkan dalam yaitu surat Al-Imran 134 ini, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, kemudian wal kadhibinal ghaidha. Al-kadhibinal ghaidha kata Imam Ibnu Katsir ai idza thara bihim al-ghaid kadamu, yaitu apabila timbul kemarahan kepada orang itu, kepada orang-orang yang bertakwa itu, dia akan memendamkan atau akan meredakan marahnya. Bimana katamu, artinya dia sembunyikan, dia tutup marahnya. Falam yu'malu wa'afau, dan dia tidak tunjukkan marahnya tadi, bahkan dia memberikan maaf. Nah, ini merupakan sifat orang yang bertakwa. Wa'afau ma'adzalik amman asa'a ilaihim. Mereka memberikan maaf kepada siapa yang telah berbuat kepada, yaitu menyebabkan kemarahan kepadanya. Ini adalah ciri orang yang bertakwa yang kedua, suka memaafkan saudaranya. Tentunya waqat warada fi ba'dzi al-athar, telah banyak riwayat-riwayat di dalam hadis atau di dalam athar, itu perkataan dari para sahabat dan tabi'in, bagaimana kita diperintahkan untuk memendam, untuk mereda, untuk bisa menahan diri ketika terjadi emosi, ketika ada orang yang membuat kita marah. Dan ini orang-orang yang bertakwa, yang pandai menahan dirinya ketika dia marah. Dikatakan banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan, yang mengingatkan kepada kita untuk menahan emosi. Dikatakan di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Allah berfirman, ya ibna Adam, wahai manusia, udhkurni idza ghadibta, kalau kalian sedang marah, ingatlah kepada aku. Adzkuruka, niscaya aku akan ingat kepadamu. Dan ini tentunya
merupakan perintah-perintah seperti sangat banyak. Ketika kita marah, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan mengingat kepada Allah, marah kita akan reda, marah kita akan hilang. Ketika kita sedang emosi, lalu kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu salah satu penjelasan para ulama untuk meredam marah kita adalah dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir merupakan salah satu bagaimana kita mencegah atau menahan atau meredam marah kita. Dan juga Imam Ibnu Katsir banyak sekali dalam kitab tafsirnya ini menyebutkan hadis-hadis yang menganjurkan kita untuk menahan marah. Ini saya tidak bacakan semuanya karena terlalu banyak. Man kafa ghadabuhu kafallahu anhu adzabah. Wa man dikatakan di situ man kafa, siapa yang menahan, yang mereda, ghadabuh, marahnya dia tahan, kafallahu anhu, maka Allah pun akan menahan marahnya kepada orang tadi. Siapa yang pandai menjaga emosinya, siapa yang bisa mereda emosinya, siapa yang bisa memaafkan kepada orang yang membuat emosi, maka Allah pun akan mencegah marahnya. Allah pun akan menghilangkan marahnya kepada orang itu, dan Allah pun akan mudah memaafkan kepada orang tadi. Jadi siapa yang pandai menjaga emosi, tidak mudah marah dan mudah memberikan maaf, niscaya Allah Subhanahu wa taala pun akan menghindarkan orang itu dari berbagai macam musibah, bahkan diberikan maaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadis yang sangat banyak seperti dari Imam Zuhri, dari Sa'id bin Musayyib, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dikatakan Rasulullah SAW bersabda, "Laisa syadidu bisur'ah." Bukannya orang yang kuat adalah orang yang bisa mengalahkan orang yang bergulat. Kalau dia bertengkar, kalau dia berantem, dia bisa mengalahkan orang lain. Bukan itu orang yang kuat. Walakin nasyadid, tetapi orang yang kuat itu adalah alladzi yamliku nafsah indal ghadab, yaitu orang yang bisa menahan marah ketika dia marah. Ketika dia emosi, dia bisa tahan emosinya, dia bisa menahan marahnya. Itulah orang yang kuat. Kata Rasulullah, laisa sadidu bisur'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang fisiknya besar, yang bila berkelahi selalu menang, bila bergulat dia bisa mengalahkan musuhnya. Bukan itu yang kuat kata Rasulullah. Tapi yang kuat adalah orang yang bisa menahan emosi saat dia marah. Ini merupakan hadis-hadis yang sangat banyak sekali diingatkan oleh Rasul kepada kita untuk bisa menahan emosi. Begitu juga mungkin sering kita mendengar hadis dari Abu Hurairah dalam Sahih Muslim. Ketika datang kepada Rasulullah seseorang, fagala ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah tolong berikan wasiat kepadaku. Fagala la taghdab. Nabi bilang jangan marah. Nah ini merupakan banyak sekali hadis-hadis Rasulullah yang mengajak kepada kita untuk bisa menahan emosi. Kenapa? Karena dengan menahan emosi, apalagi sampai memaafkan orang yang membuat kita emosi, itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. Dan yang siap dan layak untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah yang luasnya itu seluas langit-langit yang begitu luas dan juga bumi. Ini merupakan wal kadhiminal ghaidha. Dan bagaimana namanya manusia ini kadang-kadang ada juga orang itu membuat kita marah. Nah tentunya Nabi juga kalau kita lihat penjelasan para ulama, Nabi juga telah memberikan resep ya bagaimana cara kita menahan marah. Di antaranya misalkan kita disuruh untuk apa? Berwudu. Nah ini diceritakan tentunya dari beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW. Diceritakan bahwa ada sahabat Nabi Muhammad SAW yang waktu itu dia sedang duduk dengan para sahabat. Kemudian ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad. Ketika dia sedang duduk dengan para sahabat, tiba-tiba ada seseorang yang membuatnya dia marah. Di dalam majelis itu, di dalam perkumpulan itu, membuat dia marah. Kemudian sahabat ini pun pergi. Siapa ini sahabat ini? Dikatakan oleh para ulama, sahabat ini adalah yaitu Ibnu Sa'ad, yaitu Ibnu Sa'ad As-Sa'di. Dia ini salah seorang menceritakan
ketika orang itu membuat dia marah, sahabat ini langsung pergi ke rumahnya. Tidak lama sahabat itu balik sudah dalam keadaan berwudu. Lalu sahabat bertanya, kenapa engkau ketika marah pulang lalu berwudu dan masuk lagi ke majelis ini? Lalu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ghadaba minasyaitan wa inna syaitana khuliqa min nar wa inna ma tudfa'un naru bil ma. Dikatakan bahwa marah itu dari syaitan. Innal ghadaba minasyaitan. Kata beliau, sungguh marah itu dari syaitan. Wa inna syaitana, dan sungguhnya syaitan itu khuliqa min nar, diciptakan dari api. Wa inna ma tudfa'un nar, sungguh akan padam api itu bilma, dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Apabila salah seorang kalian marah, maka segeralah berwudu. Nah, ini merupakan yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ini mengatakan ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa salah satu resep untuk meredam marah itu adalah berwudu. Dan juga di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat, diceritakan oleh Abu Dzar radhiyallahu an. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad. Waktu itu Abu Dzar radhiyallahu an, dia ketika marah dia duduk. Setelah duduk dia berbaring. Lalu duduk lagi. Akhirnya seorang sahabat bertanya, kenapa engkau lakukan itu wahai Abu Dzar? Apa kata Abu Dzar radhiyallahu an? Idza ghadiba ahadukum inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sungguhnya aku telah mendengar Rasulullah bersabda, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis. Apabila salah seorang di antara kalian marah dalam keadaan berdiri, falyajlis, maka duduklah. Fa in dhahaba anhu al-ghadab. Kalau tidak, bisa juga hilang marahnya, wa illa falyattaji. Kalau tidak, maka berbaringlah. Jadi kalau lagi berdiri disuruh duduk. Kalau sedang duduk, marahnya tidak hilang juga, falyattaji, maka tidurlah, berbaringlah. Nah, itu diriwayatkan oleh Abu Dzar. Artinya banyak sekali riwayat-riwayat dari Nabi Muhammad SAW yang menyuruh kita untuk ketika emosi meredahnya. Jangan malah kita ikuti marah kita. Kita keluarkan emosi kita, apalagi sampai meluap-meluap. Nah, itu bukan ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang yang bertakwa itu berusaha untuk meredah marah. Apabila sampai dia marah, dia melakukan beberapa amal yang disebutkan tadi, yaitu berwudu. Kalau tidak hilang juga berbaring. Kalau tidak hilang juga berzikir. Kalau tidak hilang juga sudah. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Hendaklah dia diam, jangan terlalu diungkapkan. Kenapa? Itu apa yang disampaikan Nabi secara detail berkaitan dengan meredam marah, menunjukkan bahwa meredam marah, menjaga emosi merupakan salah satu sifat yang mulia, yang sebagai tanda ciri orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, insya Allah kita semuanya bisa menahan marah kita, emosi kita, dan insya Allah dengan menahan emosi dan marah tadi bisa termasuk dari golongan orang-orang yang bertakwa. Tapi jamaah perlu digarisbawahi, marah yang perlu kita tahan itu marah yang model apa? Tentunya marah yang berkaitan dengan harta, berkaitan dengan diri, berkaitan dengan dunia. Yaitu yang berkaitan dengan dunia kita disuruh untuk menahan marah. Tapi tentunya kalau berkaitan dengan keagamaan, berbalik. Karena di dalam hadis tadi Rasulullah SAW diceritakan oleh para sahabat, Nabi itu orang yang paling sabar. Tetapi ketika sebuah aturan agama dilanggar, ketika apalagi sampai penghinaan, perendahan kepada simbol-simbol yang mulia, tentunya kemaksiatan saja membuat Rasulullah itu marah. Bahkan kata di dalam hadis, dalam penjelasan para sahabat, apabila Rasulullah sedang marah berkaitan dengan keagamaan, dengan kemaksiatan, tidak ada seorang pun yang bisa meredam marahnya Rasulullah SAW. Nah, tentunya marah juga harus ada. Bukan berarti wal kadzimin al ghaidha itu tidak pernah marah sama sekali. Itu adalah berkaitan dengan pribadi, berkaitan dengan diri, berkaitan dengan dunia. Tetapi kalau berkaitan dengan agama, tentunya kita harus punya marah. Bahkan marah itu menjadi ciri tanda keimanan
kepada Allah. Ketika ada aturan Allah, ketika ada kemaksiatan, ketika ada hal-hal yang bersinggungan dengan agama, dia marah, itu justru menunjukkan kuatnya iman, kuatnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak kita tidak sholat, kita marah. Nah, ini adalah tanda keimanan, ini adalah ketakwaan. Ketika istri kita bermaksiat, kita marah. Ketika suami kita tidak beribadah, kita marah. Itu adalah tanda sebagai ketakwaan. Tapi ketika anak kita menghilangkan handphonenya, atau anak kita merusak laptop kita, merusak benda yang kita sayangi, maka disinilah kita harus menahan marah. Jadi tentunya wal kadhiminal ghaidha itu adalah berkaitan dengan diri, berkaitan dengan dunia, bukan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana Rasulullah sampai mengadakan peperangan beberapa kali itu karena marah, karena agama disinggung, karena agama diusik dan seterusnya. Para sahabat, tabi'in, itu semuanya tentunya marah sekali kalau agama yang disinggung. Tapi mereka berusaha untuk wal kadhiminal ghaidha ketika berkaitan dengan dunia. Nah, inilah tentunya sifat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Yang terakhir, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhibina al ghaidha. Nah, wal 'afina 'anil nas, dan juga tentunya suka memaafkan kepada orang. Karena memang memaafkan ini merupakan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Sering kita baca innallah, dikatakan di dalam riwayat 5 Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha, yang suka kita baca di bulan Ramadan itu, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna atau fa'fu anni. Itu adalah riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih, bahwa dikatakan Allah itu zat yang maha pemaaf dan suka memberikan maaf. Innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maafkanlah aku. Ini kalimat Allah maha pemaaf dan suka memaafkan. Maka orang yang bertakwa itu adalah orang yang suka memaafkan, mengikuti apa yang kita baca dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang suka maha memberikan maaf. Begitu juga Nabi kita Nabi Muhammad SAW sangat luar biasa memaafkannya. Banyak orang-orang yang hendak membunuhnya dimaafkan oleh Allah ketika mereka bertobat. Banyak orang yang memusuhinya, tapi ketika dia bertobat dimaafkan oleh Allah Subhanahu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah sifat wal 'afina 'anin nas. Bila kita ingin dimaafkan atas kekurangan-kekurangan kita, maka banyaklah memberikan maaf kepada orang lain. Kata para ulama, jika kamu hendak mendapatkan maafnya Allah, maafkanlah saudaramu. Tapi kalau kamu sendiri sulit memberikan maaf kepada saudaramu, maka Allah pun akan sulit memberikan maafnya kepadamu. Maka ketika kita dibuat orang marah, selain kita menahan, tidak mengemosi, tidak mengeluarkan emosi kita, tapi selebihnya dari itu, maafkanlah orang itu. Mungkin ada hadis yang sering kita dengar, ada orang yang dijamin masuk surga karena setiap tidurnya atau sebelum tidurnya, dia mengulang tafakkur, muhasabah, dia hitung apa yang dilakukan di hari itu. Bila salah satunya keunikannya, bila ada orang yang berbuat salah di hari itu dengannya, sebelum dia tidur, orang itu sudah dimaafkan. Bahkan dia doakan supaya dapat hidayah merubah keburukan-keburukan yang dilakukannya. Dan dia tidur bersih, tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan marah, tidak menyimpan emosi kepada siapapun, bahkan dia sudah maafkan siapapun yang melakukan kesalahan tanpa orang itu minta maaf. Nah, ini merupakan sifat yang dijelaskan oleh Rasulullah, penyebab orang itu dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya begitu luar biasa, walaupun tentunya sifat menahan marah dan memberi maaf itu tidak mudah untuk kita lakukan, tetapi tentunya bukan tidak bisa. Karena memang balasannya sangat besar, maka kita pun akan selalu berusaha untuk bisa al-kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang-orang yang baik, kepada orang-orang yang muhsin, orang-orang yang baik. Insya Allah, Allah jadikan kita semuanya sebagai orang-orang yang bertakwa, al-muttaqin,
yang memiliki sifat-sifat al-kadzibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Adapun di ayat 135 insyaallah lain waktu kita akan bahas karena di situ juga berkaitan dengan sifat orang yang bertakwa. Alladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Nah, itu berkaitan dengan istighfar. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan membahas ayat 136 berkaitan dengan ciri orang yang bertakwa selanjutnya itu orang-orang yang suka beristighfar dan akan kita bahas secara detail tentang istighfar supaya kita tahu bahwa istighfar itu bukan hanya untuk orang-orang yang berdosa saja atau pendosa saja, tapi istighfar itu untuk semua orang. Mau dia ahli ibadah, dia ahli maksiat, tetap istighfar itu kita butuhkan. Dan insya Allah kita akan lebih detailkan hikmah-hikmah daripada istighfar dan fungsi-fungsi istighfar dan bagaimana istighfarnya para nabi, istighfarnya Rasulullah, istighfarnya para sahabat dan seterusnya. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu mungkin karena terbatasnya waktu, sebenarnya kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir ini sangat banyak sekali hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang al-kadzimin al-ghaidha. Tapi karena terbatasnya waktu, saya batasi sampai di situ. Dan insya Allah masih ada waktu mungkin untuk membuka tanya, ya seperti yang biasa kita lakukan di majelis kita. Silakan saudara Ustaz Yudi. Terima kasih Ustaz atas materi yang disampaikan. Afwan Ustaz Yudi sedang ada keperluan Ustaz. Jadi Afwan izin melanjutkan untuk sesi tanya jawab. Fadal. Sampai penutupan Ustaz. Nah, tafadhal. Mungkin dari para jamaah ada yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung, baik yang terkait dengan materi pagi hari ini ataupun yang di luar dari materi. Mungkin monggo kami persilakan. Silakan Pak Ahmad Ihsanuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya Ustadz. Tadi terkait nazar tadi Ustadz. Tadi terkait yang nazar untuk bersedekah itu kan kurang baik ya tadi yang disampaikan Ustadz. Nah, untuk yang amal-amal lainnya itu maksudnya kondisinya seperti apa ya Ustadz ya? Misalnya kita nanti nadar tapi bukan sedekah ini, amal yang lain misalnya kalau berhasil kita mau puasa misalnya atau mau menyembelih hewan. Nah, itu kira-kira semacam hukumnya seperti apa gitu. Ya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang nadar ini berbeda dengan niat ya. Kadang-kadang ada orang yang sedikit rancu antara nadar dan niat. Kalau niat itu adalah keinginan hati. Nah, misalkan insya Allah dalam hati ini, insya Allah nanti kalau sehat saya akan begini-begini ya, lakukan atau sedekah. Insya Allah kalau saya begini, itu namanya niat. Nah, di dalam hati. Atau diucapkan, saya insya Allah saya besok kalau senggang saya akan, atau kalau saya dapat rezeki saya akan sedekah dengan fulan, dengan sedekah dengan aitam, dengan yatim. Nah, itu niat ya, keinginan. Nah, kalau nazar, kata para ulama, itu ada lafaz nazarnya. Walaupun ada sebagian ulama bilang ucapan keinginan kita walaupun tanpa nazar sudah dihitung nazar. Tapi banyak para ulama mengatakan beda antara keinginan, niat dengan nazar. Kalau nazar itu kata para ulama dengan lafaz. Insyaallah saya bernazar besok bila saya begini saya akan sedekah dengan segini. Nah, itu namanya nazar. Atau kalau saya bernazar saya kalau sembuh atau saya sukses saya akan puasa. Nah, itu kalimat nazar. Nah, itu yang lebih kuat ya, yang banyak disampaikan oleh para ulama. Lafaz nazar itu adalah lafaz nazarnya. Sementara keinginan, kemauan itu tidak bisa dihitung nazar. Walaupun tentunya keinginan yang kita ucapkan tadi bagus untuk disempurnakan. Kalau saya sukses kerjaan saya akan puasa. Nah, itu tetap dianjurkan untuk puasa. Jangan sampai kita tidak berpuasa. Tapi kalau nazar, saya bernazar kalau sudah selesai saya akan puasa. Itu jadi wajib. Nah, nazar ini jadi wajib. Puasanya pun nanti jadi puasa wajib itu. Artinya puasa memenuhi nazar itu menjadi wajib. Jadi disebut puasa nazar. Nah,
Ini tentunya berkaitan dengan nazar, ada penjelasan beberapa ulama tentang nazar. Yang pertama, nazar itu terjadi pada hal-hal yang mubah. Nazar itu bisa terjadi pada hal-hal yang mubah dan yang sunnah. Maksudnya ketika saya bernazar, kalau saya sehat, saya bernazar untuk sholat 5 waktu. Ya itu tidak ada nazar itu. Karena itu memang sudah wajib, tanpa nazar pun sudah wajib. Jadi nazar itu tidak jatuh pada yang wajib. Saya kalau sehat, insya Allah saya bernazar untuk puasa Ramadan. Nah itu tidak berfungsi. Kenapa? Karena nazar tidak berfungsi pada hal-hal yang wajib. Tapi nazar itu berfungsi pada yang mubah dan sunnah. Nah, saya kalau sembuh saya bernazar puasa Senin dan Kamis. Berarti Senin dan Kamis itu jadi wajib. Nah kenapa? Karena dia sunnah. Nazar akan jatuh. Jadi nazar itu akan jatuh pada hal-hal yang mubah dan sunnah. Kemudian yang kedua, nazar tidak perlu disempurnakan atau dilakukan ketika bernazar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Saya nazar kalau sukses saya akan mabuk. Nah, ini tentunya tidak perlu dipenuhi. Kenapa? Karena nazar yang haram. Nazar yang haram, nazar yang dilarang, tidak berkaitan dengan yang dilarang, tidak boleh kita lakukan. Tapi tetap dia harus kafarah, dia harus denda, dia harus memberikan kafarahnya dengan berpuasa dan seterusnya. Karena nazar itu adalah harus dipenuhi. Kalau tidak bisa dipenuhi maka dia ada kafarahnya itu dengan berpuasa. Kemudian nazar tidak juga harus dipenuhi ketika berkaitan dengan yang menyulitkan diri. Padahal dia tidak mengandung kebaikan, tidak mengandung ibadah. Seperti dulu ada seseorang yang menghadap ke Rasul. Dia bilang, ya Rasulullah, saya ini di masa jahiliyah dulu pernah bernazar. Apa nazarnya? Seharian untuk melihat matahari. Jadi nazarnya itu berseharian melihat matahari di siang hari bolong, di tengah padang pasir. Saya akan bernazar, sudah bernazar seperti itu. Maka Nabi Muhammad SAW dan yang orang ini, saya bernazar untuk berdiri di tengah hari, siang bolong, melihat matahari dalam keadaan yang panas. Dan kedua, i'tikaf di masjid Mekah, duduk di dekat Ka'bah. Maka kata Rasulullah, tinggalkan di siang hari berdiri di matahari dan penuhi i'tikafmu di masjid. Nah, ini merupakan i'tikaf nazar yang tidak mengandung ibadah dan menyulitkan, tidak ada efeknya, maka tidak perlu disempurnakan. Jadi, nazar itu tidak terjadi pada yang haram, nazar tidak terjadi pada yang wajib, nazar itu hanya terjadi pada yang mubah dan sunnah. Dan nazar ini juga merupakan bisa terbatas, tergantung dari ucapan. Misalkan begini, saya bernazar bila sembuh puasa Senin besok. Senin besok saya akan puasa, nazar. Maka Senin besoklah yang dikenakan hukum dia berpuasa. Kalau Senin besok tidak dapat, dia lakukan Senin yang akan datang, tetap tidak memenuhi nadarnya. Karena di nadarnya itu menyebutkan Senin besok. Tapi kalau dia bilang, kalau sembuh saya akan berpuasa Senin Kamis selama 10 hari. Maka Senin Kamis bebas. Yang penting Senin Kamis mau besok dimulai kapan, yang penting dapat 10 hari. Tapi kalau dia bilang, saya akan berpuasa sepanjang tahun Senin Kamis, nadar, maka itu akan kena. Maka disinilah kata ulama, hati-hati dengan nadar ini. Kadang-kadang orang itu menjadi sulit, menjadi susah sebab nadarnya. Oleh karena itu jangan terlalu banyak nadar. Nah, yang terakhir, tentunya pembahasan nadar ini sangat panjang, tetapi yang terakhir, bagaimana? Apakah bagus juga kita bernadar, bukan sedekah nih, seperti pertanyaan tadi, bukan sedekah. Saya pengen bernadar, apabila sukses saya akan puasa. Apabila sehat saya akan bersilaturahim misalkan. Saya bernadar bersilaturahim dengan fulan, saya nadar saya itu. Apakah itu bagus? Tetap kata ulama, nadar itu tetap tidak bagus. Kalau bisa jangan suka bernadar. Karena tadi hadis tadi, an-nadzaru la ya'ti bisyai'. Nadar itu tidak mendatangkan sesuatu. Kenapa? Karena memang yang bagus itu kalau berkaitan dengan puasa, misalkan kalau kerjaan saya selesai, saya akan puasa Senin, Kamis, besok. Maka itu ketika kita berhasil, sebenarnya bukan karena nadar kita. Bukan karena nadar kita. Karena nadar itu tidak membawa efek. Kata para ulama. Jadi yang bagus bagaimana? Mulailah puasa
Senin Kemis ini, insya Allah kerjaan kita akan selesai. Jadi yang lebih bagus diawali, baru apa yang kita hajatkan insya Allah dikabulkan. Kalau saya sehat, saya akan bersedekah. Sebenarnya tidak. Sedekahlah, nanti engkau akan diberikan sehat oleh Allah. Jangan kalau sehat baru bersedekah. Sama seperti kalau sukses, saya akan bersedekah. Jangan. Sedekah dulu, insya Allah akan dijadikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dianjurkan. Karena tawasul dengan amal soleh tadi ya, dengan sedekah itu, ya Allah dengan keberkahan sedekah saya, semoga Allah mudahkan segala urusan saya. Itulah yang disebut dengan tawasul amal soleh. Itu yang lebih bagus dibanding kalau kerjaan saya selesai, saya akan bersedekah. Kalau kerjaan selesai, saya akan puasa. Salah. Yang bagus, puasalah. Tapi memang kadang-kadang begini. Ada orang kalau tidak ditekan dengan nazar tidak beramal gitu. Kalau tidak ada tekanan untuk wajib, misalkan saya saat kalau saya kerjaan selesai saya akan puasa. Tapi tanpa nazar itu kadang-kadang saya masih bisa dikerjakan bisa tidak gitu. Tapi kalau sudah ada nazar mau nggak mau harus dikerjakan. Mungkin boleh jadi dengan keadaan orang seperti ini boleh jadi nazar bagus juga. Kenapa? Karena kalau tidak nazar dia tidak jalan-jalan. Misalkan kalau kerjaan goal ini saya bernazar untuk umroh. Ketika begitu dia bisa berangkat umroh karena nazar takut dosa. Kalau tidak diamalkan, tidak dikerjakan, tidak dipenuhi. Tapi kalau sekedar saya kalau sukses, insya Allah saya umroh tapi tidak nazar. Mungkin bisa jadi dikerjakan, bisa juga tidak. Oh ternyata nazar itu kadang-kadang menekan orang untuk harus melakukan. Mungkin ada juga orang yang kalau tidak nazar tidak bisa melakukan. Maka dia harus nazar, dia harus bisa melakukan. Mungkin boleh jadi nazar baik untuk dia. Tapi secara umum, nazar itu kurang bagus. Apapun yang dia nazarkan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan yang secara langsung oleh para jamaah di forum Zoom, mungkin ada titipan dari chat Zoom Ustaz, dari Bu Isti. Assalamualaikum Ustaz, bertanya apakah ada doa untuk anak keturunan kita agar mencintai Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya Ustaz? Mungkin ada doa khusus terkait dengan tersebut Ustaz. Tafadhol Ustaz. Nah, sebenarnya secara khusus sih doa tidak ada ya yang bersumber dari dari Rasul misalkan, dari ulama juga saya belum ini. Tapi memang caranya itu namanya cinta ya. Kalau cinta ini bicara cinta itu nggak bisa dipaksakan kadang-kadang. Namanya cinta. Kalau lapar orang itu ini bisa kita paksa orang itu untuk makan. Kalau orang itu nggak suka dengan makanan kita bisa paksa biar dia bisa makan juga. Tapi kalau cinta itu dipaksakan nggak bisa. Dipaksakan tetap aja namanya cinta susah. Inilah cinta ini unik memang. Jadi cinta kepada siapapun tidak bisa dipaksakan. Nah, bagaimana cara untuk memasukkannya? Dipaksakan tidak bisa. Maka salah satu cara untuk menumbuhkan kecintaan itu adalah mengenalkannya. Nah, orang Arab suka mengatakan begini. Man arafahu ahabbahu. Wa man ahabbahu ata'ahu. Dikatakan. Man arafahu, siapa yang mengenalnya, ahabbahu. Dia akan mencintainya. Wa man ahabbahu, siapa yang mencintainya, ata'ahu. Akan timbul ketaatan kepadanya. Jadi inilah. Jadi yang pertama itu kunci untuk supaya cinta adalah yaitu mengenalkannya. Kalau kita ingin anak kita cinta sama Rasul, kita harus kenalkan Rasulullah kepada mereka. Bukan hanya kenal Muhammad bin Abdullah, lahir di kota Mekah, meninggal di kota Madinah. Ya begitu-begitu aja, tapi kita kenalkan bagaimana akhlaknya, kita kenalkan bagaimana budi pekertinya. Begitu juga tentang ahlul baitnya, bagaimana Rasulullah mencintai ahlul baitnya. Intinya adalah cinta sama Rasul dulu. Kalau sudah cinta kuat sama Rasul, otomatis orang itu, anak itu akan mencintai siapapun yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan termasuk yang dicintai Rasul itu adalah ahlul bait Nabi Muhammad, keluarga Rasulullah, para sahabat Rasul dan seterusnya. Jadi intinya adalah kenalkan dulu sama Nabi Muhammad, itu kuncinya. Nah, tentunya kalau berbicara tentang cinta kepada Rasul, doa-doa secara khusus tentunya tidak ada. Hanya di dalam tentunya dalam Al-Quran, di dalam hadis perintah untuk mencintai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sangat banyak. Maka di sini supaya cinta itu
kenali Rasulullah, kenalkan Rasulullah kepada anak-anak kita. Kenalkan betul-betul tentang siapa itu Rasulullah, budi pekertinya, akhlaknya, perjuangannya untuk sampai kita seperti ini. Ajarkan bagaimana kecintaan Rasul kepada kita. Beritahukan bahwa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa waladi wan nasi ajmain. Kalian tidak akan bisa mendapatkan iman yang sempurna sampai kalian mencintai Rasulullah melebihi cinta kalian kepada diri-diri kalian sendiri, bahkan kepada seluruh apapun yang ada dari orang tua, anak, dan seluruhnya. Kecintaan kepada Rasul adalah keimanan dan seterusnya. Jadi ada perintah untuk kita mencintai Rasul itu dengan cara sekali lagi mengenalkan kepada anak-anak kita. Tapi kalau kita doa secara khusus, wallahu alam belum saya temukan supaya mencintai Rasulullah dan ahlul baitnya. Tapi yang ada, kenalkan Rasulullah dan ahlul baitnya, kita akan cinta kepada mereka. Man arafahu ahabbahu wa man ahabbahu ata'ah. Siapa yang kenal kepadanya, dia akan cinta kepadanya, dan siapa yang cinta kepadanya, dia akan taat kepadanya. Allahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Mungkin kalau dari para jamaah ada yang ingin menyampaikan pertanyaan lagi, mungkin satu kan dekat sebelum kami tutup pengajian pada pagi hari ini. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi Ustaz, karena sudah jam 8:06 Ustaz, mohon izin sebelum kita tutup pengajian kita pada pagi hari ini, mungkin mohon untuk berkenan memimpin doa pada pagi hari ini Ustaz, untuk kesehatan dan kesubuhan dari rekan kita semua Ustaz. Pada Ustaz, kami persilakan Ustaz. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, semoga apa yang kita pelajari mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah, semoga dengan keberkahan apa yang telah kita pelajari, Allah jadikan kita semua ini orang-orang yang layak dijadikan sebagai orang yang bertakwa kepada Allah, yang selalu diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu membasahi lidah kita dan perbuatan kita dengan istighfar serta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah jadikan kita ini sebagai hamba-hambanya yang selalu yusari'una fil maghfirah, dan selalu kadhiminal ghaidha alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang mencintai Rasulullah, mencintai siapapun yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semua layak untuk dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Ali. Dan kita mohon kepada Allah dengan keberkahan majelis yang mulia ini, keberkahan majelis ilmu ini, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah angkat segala kesulitan kita, dan yang terpenting Allah ampuni segala dosa-dosa dan kekurangan kita. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatal muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa akrimna bit taqwa wa zayyinna bil afiyah. Allahumma nawwir qulubana bi anwari ma'rifatik waftah lana futuhal arifin wastamalna fi ta'atik waj'alna radhaban bi dzikrik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Afan. Ya, jazakallah pada para jamaah. Mohon izin kami tutup pengajian kita pada pagi ini. Kami dari panitia mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Sidik. wabarakatuh. Pak Sidik.